Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat cendekian dirahmati Allah, puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari yang bahagia ini, kita masih diberikan kenikmatan berbagai kenikmatan sehat, kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Yang kenikmatan itu merupakan anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Karena hari ini banyak saudara kita yang tidak mendapatkan kenikmatan tersebut. Banyak saudara kita yang diuji oleh Allah dengan ujian sakit, diuji oleh Allah dengan ujian tidak ada waktu untuk kemudian berbagi, diuji oleh Allah dengan ujian kesempitan dan lain-lain. Maka alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan hadirin junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah, yang memberikan tuntunan kepada kita, yang memberikan suri tauladan kepada kita, bagaimana kita menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang terus berbuat baik. Karena manusia baik belum tentu bisa berbuat baik. Pun juga sama, orang yang berbuat baik pun juga belum tentu menjadi manusia yang baik. Artinya kita berusaha menjadi manusia yang baik dan terus istiqomah berbuat baik. Sahabat cendekian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa dalam beberapa hari ke depan, insyaallah hari Jumat besok, kita akan masuk di tanggal 1 Ramadan. Semua umat Islam yang beriman wajib melaksanakan puasa Ramadan. Sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari firman tersebut sudah jelas Allah jelaskan bahwa kewajiban puasa adalah merupakan kewajiban bagi seluruh umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cendekian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Karena ibadah puasa Ramadan bukan hanya ibadah puasa secara ruhaniyah, tapi juga ibadah jasmaniyah. Maka dalam menyambut bulan puasa Ramadan, kita harus mempersiapkan diri kita baik secara jasmani maupun ruhani. Sahabat cendekian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa persiapan yang dicontohkan atau yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam menyambut Ramadan? Persiapan yang pertama adalah persiapan jasmani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum memasuki bulan Ramadan mempersiapkan jasmaninya dengan baik, yaitu dengan melatih kekuatan fisiknya dengan banyak berpuasa supaya terbiasa berpuasa. Maka dalam bulan Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hampir 1 bulan melaksanakan puasa Sya'ban. Yang kedua, dalam persiapan fisik atau persiapan jasmani adalah kita rajin berolahraga, menjaga kondisi tubuh kita tetap sehat dan bugar. Jangan sampai pas pada saat kita masuk bulan Ramadan kita sakit karena kita tidak bisa menjaga kondisi tubuh kita dengan baik dan benar. Maka makanlah makanan yang baik dan bergizi. Berbanyak makan sayuran, makan buah-buahan, dan cukup berolahraga. Maka dalam masa isolasi diri ini, masa PSBB ini,
kita manfaatkan untuk berolahraga di rumah. Olahraga kecil yang bisa menjaga kondisi tubuh kita supaya tetap sehat dan bugar. Sehingga pada waktunya kita masuk bulan Ramadan, jasad kita, jasmani kita, fisik kita sehat. Yang ketiga, maaf. Apa yang harus kita lakukan dalam persiapan fisik menjelang bulan Ramadan adalah melatih jasmani kita, melatih pikiran kita atau alam bawah sadar kita untuk beribadah mengikuti ritme-ritme di bulan Ramadan. Kita biasakan, kita bangun malam untuk sholatul lail atau sholat malam. Kita biasakan bangun lebih awal sebelum sholat subuh. Supaya apa? Supaya kita terbiasa, karena di bulan Ramadan ada makan sahur dan lain-lain. Kita biasakan untuk membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya mata kita terbiasa ketika nanti di bulan Ramadan, mata kita terbiasa untuk membaca, untuk melihat Al-Quran dengan waktu yang cukup lama. Itu beberapa persiapan fisik yang bisa kita lakukan. Selanjutnya adalah persiapan rohani atau persiapan yang bersifat ruhaniyah. Apa saja yang bisa persiapan yang bersifat ruhaniyah? Yang pertama adalah kita belajar. Persiapan rohaniyah adalah dengan ilmu. Kita belajar dengan guru kita, belajar dengan ustaz, belajar dengan kiai. Belajar apa? Belajar ilmu tentang puasa. Supaya kita bisa mengetahui syarat puasa, rukun puasa, yang membatalkan puasa, yang menjadikan makruhnya puasa, yang bisa menghilangkan pahala puasa itu apa? Nah, kita belajar. Jangan pernah ragu dan jangan pernah malu untuk belajar. Maka masih ada waktu buat kita untuk belajar. Kurang lebih 3-4 hari kita bisa belajar, mempersiapkan ilmu untuk kita bisa menghadapi bulan Ramadan dengan baik. Itu persiapan, penting sekali. Jangan sampai nanti ketika kita masuk bulan Ramadan, kita tidak siap dengan ilmu tentang puasa Ramadan. Kita mendadak harus belajar, jangan. Tapi harus kita persiapkan dari awal, sehingga ketika kita masuk bulan Ramadan, kita sudah siap. Siap dengan ilmu yang kita miliki, yang kita peroleh untuk menghadapi kegiatan atau ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Yang kedua, persiapan rohani kita. Apa yang harus kita persiapkan? Kita melatih hati kita untuk menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang ikhlas. Kita latih. Sejak sekarang kita latih. Karena nanti ketika kita masuk bulan Ramadan, ujian Allah luar biasa. Kita menahan lapar dan haus, sedangkan kita melihat orang lain sedang makan dan minum. Maka itulah ujian kesabaran. Kita latih dari sekarang hati kita untuk menjadi manusia yang sabar, yang ikhlas, yang bisa menerima apapun. Yang selanjutnya, persiapan rohani apa yang harus kita lakukan menjelang kita masuk bulan Ramadan? Persiapan rohani yang bisa kita lakukan adalah dengan kita melatih hati kita, melatih jiwa kita untuk kemudian menjadi orang-orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu penting. Ibadah puasa bukan hanya ibadah menahan lapar dan haus, tapi ibadah puasa adalah ibadah antara Allah dengan kita. Ibadah yang hubungannya langsung dengan Allah, tidak ada hubungan langsung dengan manusia yang lain. Karena hanya Allah dan kita yang tahu. Maka kita latih kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita latih hati kita. Betul-betul semua yang kita lakukan adalah lillahi ta'ala. Yang selanjutnya, persiapan rohani yang bisa kita lakukan adalah kita memperbanyak istighfar. Kita memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai membersihkan diri kita. Kita mulai tazkiyatun nafs. Membersihkan diri kita dari segala dosa. Kalau ada hubungan dosa dengan sesama manusia atau hakul adami, segera kita minta ampun atau minta dimaafkan.
Kalau kita punya hubungan hakul adami yang lain, misalnya kita ada sangkutan hutang piutang, segera dilunasi, segera diselesaikan. Apabila kita punya hubungan dosa, perbuatan dosa yang kita lakukan kepada orang lain, segera kita datangi, sudah kita minta maaf. Kalau masa-masa sekarang tidak bisa kita datangi, kita bisa telepon, kita minta maaf. Maka bersihkan diri kita, bersihkan hati kita dari perbuatan dosa. Kita minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Kita minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti hatinya. Kita minta maaf kepada orang yang pernah kita ambil hak adaminya. Sahabat cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mampu menjalankan hal-hal tersebut, persiapan tersebut kita lakukan dengan baik, persiapan tersebut kita lakukan dengan benar, persiapan secara fisik, persiapan secara rohani kita lakukan dengan baik, fa insyaallah Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan insyaallah kita jemput Ramadan tahun ini dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua, sahabat cendekia, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Karena kita tidak tahu bahwa Ramadan sebentar lagi datang, tapi kita tidak tahu kapan nyawa ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Semoga kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dan kita semuanya bisa beribadah dengan baik melebihi tahun-tahun sebelumnya, dan mudah-mudahan ibadah kita, amaliyah kita di bulan Ramadan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.